subscribe ya. Rekan SKD, ini jalan kita dulu ya, sebelum Randegan seperti sekarang ini. Dulu kita masih hutan belantara. Cerita tentang apakah itu satu cerita atau legenda atau nyata, kami juga hanya diperoleh ini dari guru-guru saya. Sumber cerita atau sumber pelajaran saya dari Bapak Rakiman almarhum, Bapak Sunario almarhum, di mana beliau telah membukukan tentang sejarah Randegan, Ciara, Ciarus, sampai Kaliapek-epek, kemudian Kudamaya atau Kudajaya. Kita akan mengisahkan tentang asal muasal nama Randegan, Ciara, Ciarus, Kaliapek-epek, Kudamaya, Penembahan Kudajaya, dan seterusnya. Sekali lagi bahwa ini merupakan cerita yang saya peroleh dari guru saya, Bapak Rakiman almarhum, Bapak Sunario almarhum, yang telah memberikan buku dulu pada saya. Namun bukunya setelah saya cari sekian puluh tahun ternyata sampai hari ini belum ketemu. Tapi saya masih ingat betul apa isi buku itu. Entah itu cerita atau sejarah atau karangan, yang jelas di situ disebutkan tentang Bapak Rakiman almarhum, Bapak Sunario almarhum memperoleh cerita dari narasumber para sesepuh dulu yang ada di Randegan. Jadi yang membukukan ini Bapak Rakiman, Bapak Sunario ini juga sudah meninggal, apalagi narasumbernya. Ya, karena Pak Sunario, Pak Rakiman membukukan buku ini juga waktu masih bujangan, dia mengajar di desa Randegan. Dia ingin tahu tentang Randegan. Akhirnya beliau menyusun buku, kemudian menemui para tokoh, para narasumber. Ada Bapak almarhum Bapak Murjana, ada Bapak Dipawanter, kemudian juga ada Ki Penatus, ada juga Madirwan Bapak almarhum juga, para dedengkot Randegan yang di masa lalu termasuk orang-orang yang jaya, dianggap mumpuni dalam segala hal. Dulu masih hutan, sekitar kalau bahasa sekarang 7 kilo perjalanan. Ini Mangunjaya dan pengawalnya untuk menemui suaminya Ki Mangunjaya yang dalam pelariannya dari kerajaan dulu di Jawa Barat, Prabu Siliwangi, karena kalah perang, merupakan prajurit dari timur. Saya ingin hanya mengisahkan yang merupakan cerita
nyata atau tidak, apakah suatu sejarah atau bukan, silakan nanti para pemirsa yang menilai sendiri. Karena apa yang saya ini merupakan buku bacaan yang saya baca diperoleh dari guru-guru saya. Dulu terjalnya lereng Ciarus naik pakai kuda, ada yang naik numpak gajah memasuki kawasan hutan Randegan Ciarus yang dulu masih angker, belum banyak penghuninya, tidak seperti sekarang. Saya hanya ingin mengisahkan perjalanan Ni Mangunjaya beserta pengawalnya dari Jawa Barat atau kerajaan yang ada di daerah Pasundan, memasuki lewat perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, karena memang dikejar oleh Hulu Balang Brawijaya waktu itu melalui pesisir selatan, laut selatan. Tapi saya tidak ingin cerita melebar, saya hanya ingin mengawali dari tempat pemberhentian Ni Mangunjaya dan pengawalnya yang kebetulan mendapatkan petunjuk kebatinan bahwa suaminya berada di sekitar yang namanya sekarang ini Kutajaya. Dia berhenti di Randegan atau Ndeg-Ndegan. Jadi Randegan ini dulu adalah tempat pemberhentian Ni Mangunjaya dan pengawalnya di dalam waktu mencari suaminya, Randegan. Jadi Randegan ini tempat pemberhentian atau Ndeg-Ndegan. Jadi saya tidak ingin ceria sebelumnya, mungkin dari Rawaeng, dari Tangguhnya, tidak. Saya hanya ingin cerita tentang Ni Mangunjaya dan pengawalnya yang sudah sampai di tempat pemberhentian Randegan. Nah, dari Randegan inilah kami akan bercerita tentang kelanjutan perjalanan Ni Mangunjaya dan pengawalnya mencari suaminya Ki Mangunjaya, yang menurut ilmu kebatinannya bahwa suaminya dalam pelariannya dari Prabu Brawijaya atau Prabu Siliwangi itu larinya adalah ke arah hutan Kutajaya. Di tempat pemberhentiannya inilah dia berhenti merenung dengan pengawalnya naik gajah, ya, naik gajah. Dua orang ini naik gajah. Jadi gajah satu ditumpaki oleh Ni Mangunjaya dan pengawalnya dalam rangka pencarian suaminya. Ni Mangunjaya beserta pengawalnya yang naik gajah akhirnya berhenti tadi di Randegan sebagai Ndeg-Ndegan, Randegan. Kemudian ia melanjutkan lagi perjalanan dengan hati yang memang sedang sakit karena memang mendendam rasa rindu kepada suaminya. Dicari suaminya, kelara-lara, artinya sakit, memendam rindu
juga karena lapar dalam perjalanan yang sudah berhari-hari lari dari kejaran para prajurit Prabu Siliwangi. Akhirnya sampailah di kurang lebih di mau naik gunung perbatasan namanya Ciara atau Kelarara. Ci itu sungai, sakit-sakitan, artinya ini Mangunjaya ini sakit-sakitan sudah sampai di Ciara. Yang tadi perjalanan dari Randegan sudah sampai ke Ciara. Ia berhenti sejenak di Ciara. Ia berpikir kemana lagi, tapi hatinya menunjukkan bahwa suaminya mata batinnya menuju ke daerah yang akan dituju. Ia tinggal menaiki bukit Ciara. Ia berhenti sejenak di Ciara. Akhirnya tersebutlah menjadi Ciara karena hatinya yang lara, sakit-sakitan juga, memendam rindu, dan juga memang sedang sakit dengan naik gajah beserta pengawalnya. Naiklah dia ke bukit, sekarang namanya Bukit Ciara, perbatasan antara Ciarus, Ciara. Dengan pengawalan gajah dan pengawalnya tadi naik gajah, ini Mangunjaya melanjutkan perjalanan menuruni bukit yang namanya sekarang Bukit Ciara. Waktu itu menurut konon ceritanya masih hutan, belum banyak penghuninya, hanya beberapa para petani yang memang memberi petunjuk bahwa memang ada seorang yang naik kuda seperti apa yang diceritakan oleh Nyi Mangunjaya menuju ke arah barat, ke arah Gunung Kudajaya kalau sekarang. Sampai dia di hutan kurang lebih 2 kilo di sana, di sebuah ereng-erengan bukit yang kebetulan ada sungai kecil di sana. Yang kemudian berkembang sekarang menjadi salah satu anak Sungai Ciarus. Sudah agak sore, matahari sudah turun, sudah hampir menjelang gelap. Sampailah dia di bawah bukit, sekarang namanya Bukit Kudajaya. Ki Mangunjaya dengan perasaan batinnya yang memang sudah rindu juga kepada Nyi Mangunjaya yang sudah lama mencari ini, turun bukit dari tempat beliau bersemedi atau ngumpet karena dikejar-kejar oleh hulu balang Prabu Siliwangi. Dari kejauhan dia melihat seekor gajah dalam suasana yang sudah mulai gelap. Seekor gajah ditumpaki oleh 2 orang yang begitu mesra kelihatannya. Yang wanita di depan, yang lelaki di belakangnya. Beliau itu belum menyadari siapakah beliau, tapi lama-lama semakin dekat, walaupun agak gelap, dia sudah melihat, oh itu istrinya. Yang di belakang ini mesra sekali kelihatannya, padahal memang sedang memegang kendali gajahnya. Perasaannya berkecamuk
gelak dalam suasana memandang istrinya yang begitu mesra dengan pengawalnya. Kelihatannya menurut perkiraan beliau akhirnya berkecamuk. Angkatlah busurnya. Akhirnya Ki Mangunjaya ini memanah pengawalnya yang mengawal istrinya ini. Dengan sekali panah gajah langsung ambruk seketika. Kemudian epek-epek atau tangan dari pengawalnya ini juga putus, langsung nembus ke dada. Epek-epeknya ini langsung jatuh ke sungai. Sehingga sekarang inilah sungai ini menjadi, kampung itu menjadi kampung namanya Kali Epek-epek. Arusnya terbawa menjadi epek-epek ke bawah sungai. Arus, terbawa arus namanya Ciarus. Inilah yang selanjutnya nanti kita akan ceritakan lebih lanjut di channel ini. Jangan lupa selalu ikuti terus di YouTube kami, ikuti tentang sejarah Randegan. Sekarang sampai di sini dulu, sampai Ki Mangunjaya memanah sampai dengan Kali Epek-epek sebagai cerita ataupun sejarah ataupun apa namanya. Ini hanya buku yang saya baca dari para beliau yang sudah memperoleh informasi dari para narasumber, para tetuah, para sesepuh yang ada di Desa Randegan. Dahulu kala di waktu masih zaman kerajaan, Randegan, Ciara, Ciarus, Kali Epek-epek sampai Kudajaya itu hanya ada beberapa rumah. Itu pun hanya dengan ijuk dan ilalang. Sekarang di bawah sana Randegan, Ciara, Ciarus semuanya sudah menjadi gedung-gedung, rumah-rumah yang bagus-bagus, yang mewah-mewah. Dulu menurut cerita hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Kemudian juga atapnya masih ijuk dan ilalang. Inilah gambaran cerita sedikit tentang Randegan, yang itu apakah sejarah betulan atau hanya cerita atau hanya apa namanya karangan, saya tidak tahu. Tapi itulah buku yang saya baca tentang Ni Mangunjaya dan Ki Mangunjaya, yang merupakan apa namanya asal sebutan kata Randegan yang berarti tempat pemberhentian atau mandek. Kemudian Ciara karena hatinya kelara-lara atau memang badannya yang sedang sakit. Kemudian sampai dengan Ciarus dan Kali Epek-epek. Kita berhenti dulu untuk cerita tentang Ni Mangunjaya sampai dengan dipanahnya istri Ni Mangunjaya dan pengawalnya oleh Ki Mangunjaya, yang karena gelak penyawang atau rasa gelo di hati, ya, hatinya gelak atau sakit hati atau dendam karena melihat istrinya seolah-olah penglihatannya Ki Mangunjaya ini dipeluk oleh pengawalnya, padahal tidak. Sehingga karena gelak penyawang dalam keadaan sudah hampir gelap, samar-samar, dipanahnya lah pengawalnya dengan gajahnya mati, ya. Kemudian pengawalnya juga mati dengan putusnya tangan juga menjadi Kali Epek-epek. Kemudian aliran darahnya mengalir sampai dengan Ciarus, yang akhirnya sekarang berkembang menjadi Ciarus. Itu sekelumit, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan perjalanan setelah memanah penjaga, bagaimana perjalanan selanjutnya antara Ki Mangunjaya dan Ni Mangunjaya.